Hai semua, terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini. Kalian dengar sampai habis ya cerita aku. Aku mau sharing ke kalian pengalaman mistis yang pernah aku alami. Jadi ini pengalaman mistis yang benar-benar terjadi dalam hidup aku. Jadi kayak kisah nyata gitu loh, true story kan. Mungkin kalian semua pernah juga mengalami hal-hal horor dalam hidup kalian yang benar-benar nyata terjadi, dan kita semua yang pernah mengalami hal-hal tersebut akan merespon atau menyikapi semuanya itu dengan cara yang berbeda. Dan saat itu aku merasa benar-benar ketakutan. Tapi guys, sebenarnya aku adalah orang yang gak terlalu percaya banget sama hal-hal yang mistis seperti itu. Tapi dengan beberapa peristiwa yang aku alami, kayak mematahkan pemahaman aku yang sebelumnya itu loh guys. Jadi kayak beberapa kali aku mengalami hal-hal mistis, dan kali ini aku akan menceritakan salah satu di antaranya buat kalian. Peristiwa ini terjadi di rumah aku sendiri, tepatnya di dalam kamar aku. For your information, aku tuh tidur berdua sama adik aku di kamar. Ya iyalah di kamar, masa di hutan. Aku tidur berdua bareng adik aku. Terus tempat tidurnya tuh kayak ada dua susun gitu loh. Nah kayak gini nih, yang di atas, terus ada yang di bawah. Yang di bawahnya tuh bisa ditarik-tarik gitu kan. Nah aku tuh yang di bagian atasnya gini. Nah someday adik aku tuh kayak jalan main sama teman-temannya. Emang kebiasaannya jalan malam tuh, terus pulangnya pagi, pulangnya larut banget gitu lah pokoknya. Aku tidur sendirian kan, udah seperti biasa kayak mandi, skincarean, baca Alkitab, berdoa gitu-gitulah. Udah akhirnya setelah aku melakukan semua kebiasaan yang sering aku lakukan, aku pun tidur. Nah saat aku tertidur, sebelum aku tertidur, aku merasa jantungku kayak berdebar, nggak seperti biasanya gitu loh. Jadi kayak gimana ya, ada sesek gitu, terus detakannya lebih kencang dari biasanya. Kayak ada rasa takut, tapi nggak ada sesuatu yang perlu ditakutin. Nah aku merasa begitu, aku pikir kayaknya aku anfalmah deh. Kan biasanya aku sering anfalmah juga, atau naik asam lambung gitu. Tapi aku udah makan kok, aku udah makan tadi, aku udah minum air putih, kayaknya enggak deh, udah mungkin aku capek gitu ya. Udah aku setelah berdoa aku tidur. Nah, setelah tertidur aku merasakan kegelisahan yang gimana ya, yang nggak bisa aku jelasin gitu. Aku gelisah banget, tapi nggak ada penyebabnya. Akhirnya aku pun terbangun. Setelah aku terbangun, aku lihat kayak udah jam 12 gitu, 12 udah mau ke setengah 1 gitu. Ada aku belum pulang. Aku heran, aku kenapa ya? Aku kayak rasa nggak nyaman, apa aku sakit? Tapi nggak mungkin deh, aku kayak aneh aja guys. Aku nggak bisa menjelaskan gimana aku merasakan auranya pada saat itu, yang aura kamar itu terasa panas. Emang panas sih kamarnya, tapi beda aja gitu panasnya biasanya sama aura yang aku rasain saat itu. Akhirnya aku berdoa lagi, aku putar lagu rohani, aku mencoba tidur. Nah setelah aku tidur, tiba-tiba, kalian tahu nggak sih, ataupun kalian pernah nggak tidur, mata kalian udah tutup tapi kalian sadar gitu loh. Kalian udah tidur, diri kalian udah tidur, tapi jiwa kalian tuh sadar. Itu yang aku alami. Aku tertidur, tapi aku tahu apa yang terjadi di sekitar aku. Aku bisa mendengar itu apapun yang berbunyi gitu, tapi aku tidur gitu kan. Nah, you know guys, saat aku tidur itu, aku mendengar suara lonceng kematian. Di daerah kalian ada nggak sih kayak kalau ada orang meninggal, terus di gereja tuh kayak dilonceng gitu kan? Di daerah aku tuh gitu kan. Jadi kalau ada yang meninggal, nanti dilonceng, terus loncengnya tuh kayak pelan gitu loh. Teng, temponya pelan. Teng, kayak gitu. Itu pertanda bahwa ada yang meninggal dunia. Nah, aku mendengar itu, aku kaget. Wah, siapa yang meninggal jam segini? Gitu kan? Nah setelah aku sambil mendengar lonceng kematian itu, aku mendengar di depan rumah aku. Jadi rumah aku tuh kayak agak di belakang dikit. Jadi ada dua rumah di depan, rumah aku di sini. Terus di tengah-tengah ini ada kayak lorong yang gak panjang-panjang banget sampai di rumah aku. Kemudian jalan untuk mobil-mobil lewat gitu kan. Nah aku mendengar di muka jalan yang tempat mobil lewat itu kayak banyak banget orang. Dan orang-orang tuh kayak heboh menceritakan, saling bertanya itu siapa yang meninggal. Pokoknya kayak ribut banget di luar. Akhirnya aku pun memutuskan untuk bangun, dan aku mau keluar, mau cari tahu juga siapa yang meninggal. Dan ketika aku mau bangun, aku nggak bisa bangun guys. Aku nggak bisa buka mataku, aku nggak bisa menggerakkan seluruh tubuhku. Tetapi aku sadar, aku tahu
mendengar itu aku tahu, tapi aku nggak bisa bergerak, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ternyata aku ketindihan. Kalian pernah juga kan ketindihan? Nah guys, setelah aku ketindihan itu, aku kayak berdoa kan. Aku juga udah cukup sering juga kan ketindihan. Jadi aku cukup udah tahu lah cara mau mengatasinya gimana. Aku berdoa, kemudian aku kayak merilekskan seluruh tubuhku. Setelah aku rileks, aku kayak langsung bangun, kaget gitu loh, bangun. Nah, ketika aku terbangun, kok suara lonceng yang aku dengar itu nggak ada. Aku kayak lihat, buka ini, aku lihat keluar ke jalan, ternyata guys nggak ada orang sama sekali, kosong. Jadi aku kayak, ya aku mimpi, tapi nggak mungkin deh, ngerti nggak sih? Jadi kayak itu bukan mimpi, itu kenyataan. Aku tahu itu terjadi, tapi kok nggak ada setelah aku bisa buka mata. Jadi aku kayak, kalau mimpi nggak mungkin kan. Ya udah deh, akhirnya aku berdoa lagi. Aku kayak merenggangkan tubuh aku, karena aku juga pernah dengar katanya kalau ketindihan gitu berarti ada urat-urat yang nggak stabil gitu kan. Jadi aku merenggangkan semua tubuh aku biar aku tidurnya rileks gitu kan. Setelah aku baru mau mencoba untuk tidur, ini kayak benar-benar belum mau tidur gitu ya. Aku kayak merasakan lagi aura yang berbeda dari biasanya. Jadi kayak panas dingin, nggak ngerti lah pokoknya. Tapi kalau dibilang cuacanya ya fine aja sih waktu itu, nggak hujan nggak panas gimana gitu, kayak biasa aja kan. Dan emang sih keadaan kamar aku tuh panas kan, tapi ini beda aja panasnya. Kayak udahlah, aku nggak bisa menjelaskan seperti apa, aku nggak bisa mendefinisikan keadaan saat itu seperti apa. Yang pasti intinya nggak nyaman. Nah, setelah aku baru mau tidur nih guys kan, aku baru mau tutup mata, aku melihat kayak ada sosok di pintu kan. Dan kebetulan pintu kamar aku nggak dikunci karena emang adik aku belum pulang. Dan emang sih kita berdua tuh jarang banget kunci pintu kan. Nah, jadi kayak hanya terbatasi oleh kain pintu itu. Nah, aku melihat sosok itu tuh di belakang, di luar kamar aku, yang hanya dibatasi sama kain itu kan. Nah, sosok ini tuh badannya dibilang gede, enggak, tingginya tuh kayak sepadan sama manusia pada umumnya sih, tapi lebarnya itu loh, kalau dibilang gendut juga enggak juga, tapi dia kayak bulat gitu. Ngerti nggak sih kayak gimana ya? Gini kali ya, maksudnya kayak ini serumnya Scarlett guys, pakai serum Scarlett biar glowing. Jadi kayak gitu loh, kayak ini kepalanya kecil, terus badannya dia nggak gemuk tapi bulat gitu loh, kayak bola, kayak mau mantul gitu dia gitu loh, pokoknya dia bulat. Nah, aku kan ini belum tidur nih, belum tutup mataku. Nah, aku ngeliat dia dan seketika aku tuh nggak bisa gerak lagi. Ini loh yang anehnya kan, bukti bahwa itu bukan, yang tadi itu bukan sekedar ketindihan karena mimpi aja, tapi emang bener-bener terjadi. Jadi aku nggak bisa gerak, tapi mata aku tertuju sama dia. Kalian paham gak sih gimana takutnya? Kalian paham gak sih gimana rasa? Nggak bisa dijelasin dengan kata-kata guys. Aku melihat sosok itu, tapi aku nggak bisa gerak. Jadi kayak kalian nggak bisa lari gitu loh. Jadi dalam hati aku kayak, ya ampun, oh my god. Pokoknya aku doa udah nggak tahu aminnya di mana. Udah campur aduk banget perasaan, otak udah nggak ngerti lagi waktu itu gimana. Dan kain pintunya itu dia tuh kayak mau terbang kayak sama angin gitu loh. Dan oh my god, jadi kayak, kenapa aku tunjuk sih guys itu pintunya. Jadi kayak aku bingung banget waktu itu mau ngapain. Akhirnya aku kayak, ya udah pray lagi kan, kayak oh my god, help me god. Aku udah nggak tahu lagi mau bikin apa. Aku kayak berdoa udah nggak fokus, jadi kayak udah dikuasai setan gitu loh, udah nggak fokus lagi mau berdoa gimana. Aku udah gak bisa gerak, emang bener-bener gak bisa gerak banget waktu itu. Akhirnya aku mencoba menenangkan diri sampai waktu yang cukup lama guys, cukup lama banget waktunya. Aku berhasil bangun. Nah, setelah aku terbangun, aku langsung kayak duduk dan aku berkeringat banget, keringat dingin banget, tangan aku gemetaran. Aku langsung oh my god. Aku lihat jam, itu jam 2 guys, jam 2 dan adik aku belum ada. Aku langsung gila sih ini, gila, panik banget. Akhirnya aku pikirnya jelek nih, jangan-jangan adik aku udah kenapa-napa nih, karena kan aku juga sebelumnya mendengar lonceng kematian, udah tambah panik dong. Akhirnya aku WhatsApp dia dan dia balas dong, aku udah mau di jalan pulang. Aku yang oh ya udah gitu. Terus aku tapi kenapa sih aku mengalami ini, padahal berdoa udah kan. Aku kalau emang nggak mandi gitu kan kayak nggak bisa tidur nyenyak guys, tapi aku udah mandi, aku udah skincarean gitu kan. Aku sudah melakukan hal-hal yang seperti biasa aku lakukan untuk tidur, tapi memang pada kenyataannya itu terjadi guys. Dan sampai sekarang aku meyakini bahwa itu bukanlah mimpi,
itu benar-benar bukan mimpi. Aku ketindihan itu, dan aku benar-benar mengalami peristiwa yang membuat aku ketindihan itu secara nyata guys. Benar-benar nyata. Jadi kayak orang nggak lagi bayang-bayang, ini nyata guys. Jadi kayak dia mau genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku, canda peluk. Sampai sekarang aku masih nggak habis pikir sama kejadian itu guys. Oke, jadi itu guys pengalaman mistis aku dari sekian banyak yang pernah aku alami, itu salah satunya. Apakah kalian pernah mengalami sama seperti aku, atau kalian punya pengalaman mistis lain? Kalian bisa kasih tahu aku, tulis di kolom komentar, DM di IG aku, atau WhatsApp, WhatsApp enggak ya, email. Nanti aku bakal baca dan akan aku bikin konten kayak gini. Dan di next video juga aku bakal sharing pengalaman horor nyata yang terjadi dalam hidup aku. So thank you so much guys, God bless you.